Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dedi Supriyadi. Saya adalah guru mata pelajaran produktif di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, Angkatan 1 periode 4 tahun 2023 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara luring di SMK Negeri Puspahyang pada materi Virtual Local Area Network di kelas 11 TKJ 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Maka dimulai. Sebelum belajar hal baik, kita bersama-sama berdoa dimulai. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Baik, untuk pembelajaran yang sekarang yaitu di virtual LAN, virtual local area network. Sebelum pembelajaran dimulai, ini kelompoknya sudah dibentuk ya, sesuai yang ada di grup WhatsApp kemarin. Baik, selanjutnya bagian KPD di belakang ini. Oke, Bapak punya pertanyaan pemantik ya untuk membuka pola pikir kalian. Di pertanyaan pemantik ini, yang pertama sebutkan jenis jaringan berdasar luas wilayahnya. Jaringan LAN. Apa lagi? Apa lagi? Terus? Internet. Berdasarkan luasnya, luas jaringan. Kalau luas jaringan LAN, untuk apa lagi? Lokal ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa? Terus yang ketiga? WAN, WIN area. Yang keempat apa? Jadi dari keempat jaringan itu ya berbeda-beda luas jaringannya, mulai dari jaringan lokal, jaringan yang berdasarkan kota, terus jaringan yang berdasarkan wilayah benua, ya antar benua, terus ada juga jaringan yang berdasarkan antar dunia, ya, internet. Kita bisa komunikasi dari negara kita Indonesia sampai ke negara apapun lewat internet. Oke, yang kedua yaitu apa perbedaan dari LAN dan VLAN? Bedanya? Kalau LAN, LAN sama VLAN. Kalau VLAN itu apa? Virtual LAN yang bentuknya logik. Sedangkan LAN yaitu yang bentuknya lebih ke isi. Itu bedanya. Oke, dan selanjutnya persepsi ya.
Kalian masih ingat nggak pelajaran sebelumnya apa saja yang sudah dipelajari? Kemarin. Topologi jaringan. Topologi jaringan apa saja? Ring, bahas apa lagi? Untuk topologi jaringan. Topologi jaringan. Tujuan pembelajaran kali ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL ya, melalui pengamatan video pembelajaran serta melalui diskusi peserta. Jadi diharapkan yang pertama kalian itu mampu menguraikan bentuk topologi dan fungsi pilar ya dengan baik. Jadi yang pertama itu menguraikan bentuk topologi dan fungsi pilar dengan baik. Terus yang kedua menganalisis cara kerja pilar dengan benar. Dan yang ketiga menganalisis keuntungan menggunakan pilar dengan benar. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya kalian boleh simak ya untuk video pembelajaran ini dengan baik ya, dan isikan pada LKPD nantinya ya, dan juga di LKPD akan dibahas cara-cara pengisiannya. Oke, silakan disimak dengan baik. Apa itu filan? Filan atau virtual LAN merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memecah wilayah broadcast dalam sebuah perangkat switch. Pada dasarnya semua port switch akan digabungkan dalam satu wilayah broadcast yang sama. Jadi, apabila ada salah satu komputer yang mengirimkan data secara broadcast, maka data tersebut akan diteruskan ke semua port yang digunakan oleh komputer pengirim untuk mengirimkan data broadcast tadi. Baik, silakan perhatikan gambar ilustrasi berikut. Klien 1 mengirimkan data, maka akan diterima oleh semua klien yang berada pada jaringan tersebut. Selanjutnya, perhatikan gambar ilustrasi berikut. Apabila dengan menggunakan VLAN, dari gambar ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan teknologi VLAN, perangkat switch akan dipecah menjadi 2 wilayah yang berbeda. Misalnya, klien 1 dan klien 2 tergabung dalam wilayah broadcast A, sedangkan klien 3 dan klien 4 tergabung dalam wilayah broadcast B. Karena klien 3 dan klien 4 terletak pada wilayah broadcast yang berbeda dengan klien 1, maka ketika klien 1 mengirimkan data broadcast, data tersebut hanya akan diterima oleh klien 2 saja, karena terletak dalam wilayah broadcast yang sama dengan klien 1. Oke, itu ya untuk video pembelajarannya antara VLAN dengan LAN. Bedanya itu. Kalau untuk jadi si VLAN itu untuk memecah wilayah, untuk memecah wilayah broadcast. Broadcast itu komunikasinya ya, alur komunikasi. Jadi misalkan kalau lewat LAN seperti yang barusan ya, itu dari si A, si B, si C, si D itu semuanya kekirim ya. Si pesan itu terkirim. Beda lagi dengan menggunakan VLAN. Kalau menggunakan VLAN itu dibuatnya ada 2 broadcast, broadcast A, broadcast B. Kalau broadcast A, mengirimnya yang menerimanya itu pasti si broadcast A. Sebaliknya, yang B juga pasti yang B yang menerimanya juga.
Itu ya, untuk jadi bisa memecahkan suatu jaringan untuk VLAN. Oke, selanjutnya silakan dibuka LKPD-nya ya. Untuk LKPD-nya sudah buka LKPD-nya. Nah, di sana langkah kerjanya ya, kalian boleh dibaca untuk langkah kerjanya. Yang pertama, perhatikan video udah ya, yang tulisan. Terus yang kedua, hasil tanggapan kalian ya, secara diskusi. Yang boleh kalian dibaca untuk LKPD-nya. Jadi di LKPD ada 5 masalah ya, yang kalian harus kerjakan ya. Gimana? Ya. Boleh kalian cari di bahan ajar ya yang sudah Bapak bagikan di WA ya, di grup WhatsApp bahan ajar yang sudah dibagikan, dan boleh juga kalian cari di internet juga ya. Yang kompaknya kerjakan nona untuk ngandalkan 1 atau 2 orang saja ya. Bagi-bagi tugas dari tiap-tiap kelompoknya. So, misalkan kamu benar bagian nomor berapa mengerjakannya sama yang lainnya, misalnya begini tugasnya. Bagi-bagi deh dan tugasnya deh. Nah, bagikan ya, bagikan dari nomornya. Bagi-bagi tugas, wow. Berada pada sejumlah segmen. Bukan yang berbeda. Waktunya 40 menit ya untuk mengerjakan LKPD. Satu, kamu nomor 2 atau nomor 3? Biar ada bahan perbandingan maksudnya. Dibagi-bagi ya, dibagi-bagi tugas sih.
Intan boleh tanggal waktu pokoknya. Nomor 5. Gimana? Siap lagi. Anda ditugaskan untuk merancang jaringan sekolah yang terdiri dari beberapa kelas dengan kebutuhan keamanan yang berbeda-beda. Bagaimana Anda akan menggunakan virtualan untuk mengatur segmentasi yang tepat di antara kelas-kelas tersebut. Dan juga tentang manfaat keamanan yang diberikan oleh rancangan jaringan virtualan. Nah, jadi di sini kalian merancang. Nanti maksudnya kalau dirancang berarti ada topologinya. Topologilan berarti ada berapa gedung nih, ada berapa kelas di sekolah itu. Misalkan ada 2 atau ada 3 kelas, ya nggak mungkin kalau satu kelas kalau lebih dari 1 berarti 2 kelas. Nah pilar misalkan kelas yang 1 pilar 10, kelas yang 2 itu misalkan pilar 20. Itu digambarkan topologi. Ya merancang. Panjang di nomor 4 Pak. Ya semua dari nomor 4 dari topologi ini. 4. Keuntungan. Dua 20 menit lagi ya. Jangan sampai lupa ya diisi biodata di alfabetnya. Ya, gambarnya topologi lanjutan dari nomor yang keempat, nomor 4 lanjutan topologinya kayak gimana? Di kasusnya kan dua kelas ya, 2 gedung. Jadi seolah-olah di satu sekolah itu kalian menggunakan 2 gedung ya, 2 gedung atau 2 kelas. Nah, gimana cara memecahkan masalah? Ya, eta sok. Wis bener kan? Cinta. Coba. Ini Kemarin ke set.
Nah, biasanya gitu. Oke, silakan untuk pengerjaan KPD-nya udah selesai ya, dan dipresentasikan sama kelompok siapa? Kelompok Nanda. Kelompok Nanda, depan. Nanda. Yang lainnya perhatikan teman kalian yang lagi di depan. Nanti kalian boleh menanggapi hasil presentasi. Sok mangga dimulai Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya sebagai ketua Nanda Cynthia Putri bersama dengan rekan-rekan saya Muhammad Rafa, Lina, dan Rifki. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang filan. Di sini kami akan membahas pengertian filan, cara kerja filan, keuntungan filan, membuat topologi jaringan, dan merancang jaringan di sekolah. Baik, yang pertama, pengertian filan. Filan atau virtualan merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Filan disebut dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. Yang kedua, cara kerja virtualan diklasifikasikan berdasarkan metode tipe yang digunakan untuk
mengklasifikasikannya baik menggunakan code, match, address, dan semua informasi yang mengandung penandaan atau pengamatan suatu data atau tangki disimpan dalam suatu database tabel. Jika penandaannya berdasarkan code yang digunakan, maka database harus mengirimasikan code yang digunakan oleh klien. Untuk mengatur dengan maka biasanya digunakan sulit atau prinsip yang manipulatif atau yang biasa ya. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan virtualan. Keuntungan menggunakan VLAN yaitu mengurangi peluang pelanggaran akses, menghemat biaya, mengurangi trafik yang tidak diperlukan, dan meningkatkan performa, mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast, pengelolaan jaringan lebih mudah, dan mempermudah pengelolaan sebuah proyek. Rancangan VLAN topologi waktu dari LAN menjadi virtual. Lokal area network berbahagia topologi menjadikan perubahan pada topologi fisik dan perangkat jaringan pun seperti switch harus mengikuti dari switch manager ke switch manageable. Keamanan data pada setiap media jauh lebih aman apabila menggunakan jaringan VLAN karena pada jaringan tersebut kita dapat membuat konfigurasi jaringan mana saja yang kami terhubung. Untuk soal nomor 5, kami ditugaskan untuk merancang jaringan sekolah yang terdiri dari beberapa kelas dengan kebutuhan keamanan yang berbeda-beda. Baik, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya? Silakan yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi hasil presentasi yang depan. Enggak? So, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bobi dari kelompok 2. Saya ingin menanggapi nomor 2. Jadi, pengelolaan lalu lintas yang baik dengan VLAN lalu lintas jaringan dapat dipartisipasi berdasarkan fungsi departemen atau grup pengguna. Ini memungkinkan manajemen lalu lintas yang lebih baik dan optimal serta pengeluaran prioritas yang lebih cepat. Kemudian itu menanggapi yang nomor 2. Yang nomor 2. Saya akan membuat kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu VLAN adalah teknologi yang memungkinkan untuk memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual secara logika. Ini membantu mengisolasi lalu lintas, meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam mengelola jaringan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk kelompok program pemukiman yang ada yang telah mempresentasikan ke depan. Baik, selanjutnya silakan dari masing-masing kelompok untuk menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Maka mulai dari kelompok berapa? Kemudian kelompok kelompok 3, Bobi sudah ngacung. Silakan untuk berdiri, Pak, berdiri. Kesimpulannya, Pak. Kesimpulannya, menurut saya, dengan menggunakan VLAN, perangkat yang seharusnya tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lain dapat diisolasi dengan jaringan virtual yang terpisah. Ini membantu dalam mencegah akses yang tidak sah dan potensial penyebaran serangan dalam jaringan. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Satu lagi kelompok berapa lagi? Kesimpulan dari kelompok itu kelompok apa? Kelompok berapa? Kelompok 6. Ya, silakan. Baik, kesimpulan adalah segmentasi jaringan yang efisien VLAN memungkinkan segmentasi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan virtual yang terisolasi satu sama lainnya. Hal ini memungkinkan juga administrasi jaringan yang lebih efisien dan keamanan yang ditingkatkan. Sekian, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Kelompok berapa? Kelompok 1.
Berdiri, kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1 yaitu stabilitas yang lebih baik. Implementasi VLAN memungkinkan jaringan untuk tumbuh lebih efisien tanpa perlu mengubah topologi fisik secara besar-besaran. Ini bermanfaat ketika organisasi membutuhkan fleksibilitas dalam mengatur perangkat dan pengguna baru. Oke. Sekian. Lanjut kelompok 4 ya. Untuk balik jahat. Silakan kelompok 4. Pengamatan pada jaringan pembelajaran tentang VLAN membantu memahami prinsip-prinsip dapat isolasi dan pengelompokan dalam jaringan yang merupakan prinsip keselamatan yang lebih aman dan penting dalam dunia teknologi informasi. Sekian dari kelompok 4. Silakan kameranya dikumpulkan ya. Ini kelasnya sudah dikasih kelas. Baiknya di penghujung kegiatan pembelajaran kali ini, sekarang yaitu di sesi asesmen ya, untuk asesmen yang kognitif atau asesmen pengetahuan. Kalian boleh scan yang di tempat atau kalian juga boleh di ada yang share di grup ya. Sekarang untuk linknya. Untuk linknya share di grup WhatsApp. Silakan dikerjakan. Sok maka dikerjakan. Ada 5 nomor pilihan ganda dikerjakannya secara individu. Sok maka dikerjakan. Ya, 2 menit nih. 2 menit lagi, maka submit. Udah semua? Udah. Oke, alhamdulillah ya, untuk asesmen kognitifnya udah selesai. Sekarang lanjut ke refleksi kegiatan pembelajaran dan sebelum pembelajaran selesai sampai proses pembelajaran sesudahnya. Kalian boleh isi, coba masih kuesioner ya.
koreksi pada pembelajaran hari ini ya. Ini di pembahasan soal nomor 5 ya di LKPD ada contoh nilai virtualan. Nah, sini ada 2 gedung ya. Ini lantai 1 ya. Nah, ini lantai kedua. Lantai 1, lantai 2. Di sini menggunakan router ya. Router ini dan masing-masing PC 1 ya, 2, 3, 4. Jadi maksudnya di lantai 1 itu ada 2 PC. Terus di lantai 2 ada 2 PC. Nah, jadi yang menghubungkannya misalkan di lantai 1 VLAN 101. Jadi cukup PC 1 dan PC 2 saja yang bisa komunikasi. Ya. Jadi kalau PC 1 mengirimkan data itu tidak akan terbaca sama PC 3 ataupun PC 4. Misalkan PC 4 mengirimkan data dan dikirimnya ke PC 3 saja karena beda ID-nya, beda VLAN ID. Itu ya. Dan untuk pembelajaran yang selanjutnya di pembelajaran yang akan datang yaitu masuk ke konfigurasinya ya. Konfigurasinya di paket tracer. Insya Allah kita ketemu lagi di hari Senin yang akan datang ya. Kita akan mempelajari gimana cara menghubungkannya, cara mengkonfigurasinya antara VLAN dengan paket tracer ya. Jadi intinya dari LKPD ya kalian sudah kumpulkan itu nantinya dipraktikkan di web ya dengan menggunakan aplikasi paket tracer. Insya Allah dilaksanakannya pada Senin yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi